kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dikaruniai rahmat dan hidayahnya. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran fisika. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran-besaran yang mempengaruhi usaha. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun hipotesis mengenai konsep usaha pada contoh kasus nyata. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung usaha akibat gaya konstan melalui persamaan. Yang keempat, peserta didik mampu menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya yang berubah terhadap perpindahan melalui grafik. Dan yang kelima, peserta didik mampu menggambarkan grafik gaya terhadap perpindahan berdasarkan data yang disajikan. Pada bab ini, kita akan membahas tentang usaha dan energi, namun pada pertemuan ini kita khusus akan membahas tentang usaha. Namun sebelum itu, ada yang perlu kalian ketahui tentang apa itu usaha dan energi dan mengapa kita harus mempelajarinya. Usaha dan energi serta momentum yang akan dibahas pada bab selanjutnya merupakan besaran alternatif untuk menyatakan gerak. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gaya, dimulai dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Gaya kita gunakan untuk menentukan gerak. Nah, kita juga bisa menggunakan usaha, energi, serta momentum untuk menentukan gerak. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan besaran energi dan momentum. Yang pertama, energi dan momentum bersifat kekal. Mungkin kalian familiar dengan hukum kekekalan energi. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang hukum kekekalan momentum di bab selanjutnya. Karena energi dan momentum yang bersifat kekal ini, maka pada banyak kondisi umum, nilainya akan konstan atau tetap. Yang kedua, energi dan momentum merupakan besaran skalar. Kalian masih ingat apa bedanya besaran skalar dan besaran vektor? Besaran skalar, dia adalah besaran yang tidak dipengaruhi oleh arahnya. Oleh karena itu, ketika kita menganalisis gerak menggunakan besaran energi dan momentum, jelas akan lebih mudah daripada ketika kita menggunakan besaran gaya dan percepatan yang merupakan besaran vektor. Dan yang ketiga, besaran energi dan momentum ini sangat mudah digunakan untuk menganalisis sistem dengan objek atau benda yang banyak, yang mana sistem ini sangat sulit atau terkadang bahkan tidak dapat dianalisis menggunakan besaran gaya. Nah, sekarang kita akan memasuki ke pembahasan inti kita, yaitu mengenai usaha. Kata usaha tentu saja bukan kata yang asing. Kita seringkali menggunakan kata usaha pada kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah istilah usaha yang akan kita gunakan pada pembelajaran ini sama dengan istilah usaha yang kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari? Kita simak pembahasan berikut ini. Nah, jadi apa itu usaha? Mari kita perhatikan beberapa cuplikan video berikut ini untuk mendefinisikan apa itu usaha. Nah, bisa kita lihat bahwa ada seorang laki-laki yang mendorong troli ya. Laki-laki ini melakukan usaha ketika mendorong troli. Selanjutnya ada cuplikan saat seorang atlet angkat beban asal Indonesia bernama Windy Cantika yang memecahkan rekor dunia di tahun 2019. Nah, Windy sedang bersiap, kemudian dia mengangkat beban tersebut ya. Windy melakukan usaha ketika dia mengangkat beban tersebut ke atas. Untuk mempermudah kita dalam mendefinisikan usaha, coba perhatikan demonstrasi berikut. Apa yang dikerjakan pada kotak tersebut dan apa yang terjadi pada kotak tersebut. Nah,
Jadi, kotak tersebut mendapat gaya F, lalu kotak tersebut mengalami perpindahan sejauh D. Dari demonstrasi ini, maka dapat kita simpulkan bahwa usaha adalah transfer energi. Karena saat usaha terjadi pula transfer energi dari satu sistem ke sistem lain, yaitu dari pemberi gaya kepada penerima gaya. Atau dalam demonstrasi tadi, terjadi transfer energi dari orang yang memberikan gaya ke kotak yang mendapat gaya. Kemudian juga kita dapat menentukan besaran-besaran pada usaha. Ada dua kejadian penting atau yang paling utama dari demonstrasi tadi. Yang pertama adalah dorongan, yang kedua adalah balok berpindah. Peristiwa dorongan ini menyatakan besaran gaya yang memiliki satuan Newton. Sedangkan balok berpindah menunjukkan adanya besaran perpindahan yang memiliki satuan meter. Nah, kedua besaran ini memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan besaran vektor. Dari sini, maka dapat kita tentukan bahwa besarnya usaha itu merupakan perkalian antara gaya dengan berpindahan, atau persamaannya dapat kita tulis W sama dengan F dikali D. W adalah usaha ya. Nah, satuannya karena W sama dengan F dikali D, maka otomatis satuannya adalah N dikali M atau sama dengan Joule. Kemudian jangan lupa bahwa F dan D keduanya merupakan besaran vektor. Ketika ada dua besaran vektor dikalikan secara dot product, maka akan menghasilkan besaran skalar. Oleh karena itu, usaha merupakan besaran skalar. Nah, selanjutnya kita akan menentukan usaha. Yang pertama adalah usaha pada benda yang diberi gaya konstan. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah kotak kayu yang ditarik dengan gaya sebesar F dan bergerak sejauh D. Maka usahanya adalah W sama dengan F dikalikan D. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa komponen gaya dan komponen perpindahan searah. Jadi, harus kita perhatikan arah komponen gaya dan arah komponen perpindahannya. Nah, yang selanjutnya menentukan usaha pada benda yang diberi gaya konstan yang membentuk sudut. Jadi di sini masih kotak kayu yang tadi, kemudian diberi gaya masih sama besarnya yaitu F, akan tetapi gaya ini membentuk sudut sebesar theta. Oleh karena itu bisa kita proyeksikan menjadi F cos theta dan F sin theta. Di sini jadi ada dua gaya ya. Akan tetapi mana sih gaya yang membuat atau yang memberikan usaha pada kotak kayu ini? Dari slide sebelumnya sudah kita garis bawahi ya, harus kita perhatikan tentang arah komponen gaya dan arah komponen perpindahannya. Karena harus searah, maka usaha yang dikerjakan pada kotak kayu ini adalah F cos theta, sehingga usahanya F cos theta dikali D. Nah, selanjutnya kita akan menentukan usaha pada benda yang diakibatkan beberapa gaya. Di sini kita sudah memasuki salah satu contoh persoalan tentang usaha. Jadi, ada seorang laki-laki yang menarik kotak kayu. Kotak kayu ini bermassa 50 kg. Dia menarik di sepanjang lantai sejauh 40 meter dengan gaya konstan sebesar 100 Newton dan membentuk sudut sebesar 37 derajat. Bisa diperhatikan seperti gambar di atas ya. Nah, ternyata lantai tempat dia menarik balok tersebut adalah lantai yang kasar, sehingga gesekan dari lantai kasar itu memberikan gaya sebesar 50 Newton. Kemudian, hitunglah usaha yang dilakukan setiap gaya terhadap kotak kayu, dan yang B, usaha total yang bekerja pada kotak kayu. Nah, sebelum kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini, ada beberapa tips atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tentang usaha. Yang pertama
selalu menggambarkan diagram bebas yang menunjukkan semua gaya yang bekerja pada benda. Nah, untuk kasus yang tadi, kita coba gambarkan diagram bebasnya. Jadi ada sebuah kotak kayu. Karena kotak ini memiliki massa, otomatis dia punya gaya berat. Kita beri simbol W. Kemudian, karena kotak ini disimpan di atas lantai, maka ada kontak antara kotak kayu dengan lantai sehingga ada gaya normal. Nah, baru dari sini, kemudian kotak ditarik dengan gaya tarik, karena membentuk sudut, maka bisa kita proyeksikan ya, menjadi gaya tariknya Fx dan Fy. Selain itu, setelah ditarik, karena lantainya kasar, lantai memberikan gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Di sini kita tulis gaya gesek sebagai F(Fr). Nah, langkah yang kedua adalah menentukan sistem koordinat untuk menentukan arah gaya dan arah perpindahannya. Kemudian kita tentukan dulu ya arah perpindahannya kemana. Di sini arah perpindahan D ke arah kanan, artinya berada pada sumbu X. Mengapa kita harus menentukan sistem koordinatnya? Jadi di sini kita akan menentukan mana gaya yang mengakibatkan usaha pada benda tersebut dan mana yang tidak mengakibatkan usaha pada benda. Karena arah perpindahannya berada di sumbu X, maka gaya yang memberikan pengaruh terhadap usaha pada benda adalah Fx dan F gesek atau FFR. Sedangkan Fy, N, dan W itu tidak memberikan usaha. Selanjutnya, barulah kita akan menggunakan hukum Newton bila ada gaya yang tidak diketahui. Setelah itu, baru kita dapat menentukan usaha yang dilakukan pada suatu objek dengan persamaan W sama dengan F cos theta dikali D, dan atau kita bisa langsung menghitung usaha total pada suatu objek. Di sini ada dua cara. Yang pertama dengan menghitung setiap usaha yang dilakukan masing-masing gaya dan menghitung totalnya, atau dibalik kita menghitung dulu resultan gayanya, baru menghitung usaha totalnya berdasarkan resultan gaya. Untuk langkah nomor 5 ini akan dijelaskan kemudian. Nah, setelah kita melakukan langkah 1 dan langkah 2 ya, yang pertama kita membuat diagram bebas gaya-gayanya, kemudian kita membuat sistem koordinatnya untuk menentukan arah komponen gaya dan arah komponen perpindahannya. Sekarang kita akan menghitung besarnya usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. Kita ulas dulu bahwa gaya yang bekerja pada kotak kayu itu yang pertama ada gaya tarik, kemudian gaya normal, kemudian gaya berat, dan gaya gesek. Nah, kita akan hitung satu persatu ya. Yang pertama, usaha akibat gaya tarik. Ingat bahwa gaya dan perpindahannya harus selalu searah. Oleh karena itu, untuk membuat gaya tarik ini memiliki komponen yang searah dengan perpindahannya, maka W sama dengan Fp cos theta dikali D, dengan tetanya adalah 37 derajat. Gaya tariknya adalah 100 Newton, cos 37 derajat adalah 0,8, dan dia berpindah sejauh 40 meter, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya tarik adalah sebesar 3200 Joule. Yang kedua adalah usaha yang dilakukan oleh gaya normal. Nah, di sini gaya normal membentuk sudut 90 derajat terhadap arah perpindahannya. Cos 90 derajat adalah bernilai 0, sehingga usahanya adalah 0 Joule. Ya, jadi gaya normal ini tidak melakukan usaha terhadap kotak kayu. Begitu pula dengan gaya berat. Gaya berat pun membentuk sudut 90 derajat. Usaha atau W-nya pun sama dengan 0 Joule. Kemudian yang terakhir adalah gaya gesek. Nah, arah komponen gaya gesek dan arah komponen perpindahan ini membentuk sudut 180 derajat. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gesek terhadap kotak kayu adalah min 2000 Joule.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung usaha total. Sempat disinggung sebelumnya, sebagai step kelima ya, atau langkah kelima, ada dua cara untuk menghitung usaha total. Yang pertama dengan cara menghitung resultan usaha yang dilakukan tiap gaya. Artinya, kita menghitung dulu usaha yang dilakukan tiap gaya satu persatu, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kemudian dijumlahkan. Atau cara yang kedua adalah menghitung usaha yang dilakukan resultan gaya. Jadi kita menentukan dulu resultan gayanya, baru kita menghitung usahanya satu kali saja. Yang pertama, ini menggunakan cara yang pertama. Maka, usaha total sama dengan usaha yang diakibatkan oleh gaya tarik ya, WP ini, ditambah usaha yang diakibatkan oleh gaya normal, ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya berat, dan ditambah oleh usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, sehingga nilai usaha totalnya adalah 1200 Joule. Nah, bila kita menggunakan langkah yang kedua, kita harus mencari dulu resultan gaya yang memberikan usaha pada kotak kayu. Nah, setelah dihitung resultannya, kemudian barulah dikalikan dengan perpindahannya, yaitu 40 meter, sehingga kita mendapatkan bahwa nilai usaha totalnya itu 1200 Joule. Jadi, baik cara satu maupun cara dua memiliki hasil akhir yang sama. Selanjutnya, kita akan melihat contoh-contoh ketika usaha bernilai positif, usaha yang bernilai negatif, dan usaha yang bernilai 0. Seperti kita singgung sebelumnya, bahwa usaha ini dipengaruhi oleh arah komponen gaya dan arah komponen perpindahannya. Jadi, usaha bernilai positif, negatif, atau 0 itu tergantung pada sudut yang dibentuk oleh arah gaya dan arah perpindahannya. Langsung saja yang pertama, contoh usaha yang bernilai positif. Contohnya yang ini adalah usaha yang dilakukan gaya gravitasi pada apel yang jatuh. Coba kita lihat arah komponen gaya dan arah perpindahannya. Nah, arah komponen gayanya yaitu gaya berat menuju ke pusat bumi. Begitupun arah perpindahannya atau arah jatuhnya apel tersebut. Karena sudut antara gaya gravitasi dan perpindahannya 0, maka usaha dipastikan bernilai positif. Selanjutnya, contoh usaha yang bernilai negatif, yaitu usaha yang dilakukan gaya gravitasi pada balon udara yang terus bergerak ke atas. Gaya gravitasi atau gaya berat, dia arahnya menuju ke pusat bumi, sedangkan balon udara ini terus bergerak menjauhi permukaan bumi, sehingga sudut antara gaya gravitasi dan perpindahannya ini adalah 180 derajat. Karena cos 180 derajat itu min 1, maka dapat dipastikan bahwa usaha ini bernilai negatif. Selanjutnya adalah contoh usaha yang bernilai 0. Di sini ada seorang laki-laki yang mengangkat kantong belanjanya dengan gaya angkat Fp, dan karena kantong belanja tersebut memiliki massa, maka kantong belanja tersebut memiliki gaya berat sebesar mg. Kemudian laki-laki tersebut berjalan ke depan. Nah, usaha akibat gaya berat dan usaha akibat gaya angkat saat laki-laki tersebut berjalan ke depan itu bernilai 0 karena sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahannya itu yaitu 90 derajat. Dan cos 90 derajat itu bernilai 0. Kemudian kita akan menghitung usaha melalui grafik gaya terhadap perpindahan. Sebelumnya kita sudah menentukan besarnya usaha melalui persamaan, sekarang kita akan melakukannya melalui grafik. Sama seperti sebelumnya bahwa usaha ini dipengaruhi oleh besaran gaya dan besaran perpindahan. Oleh karena itu, grafik yang digunakan pun adalah grafik gaya terhadap perpindahan. Yang pertama, yaitu grafik dengan gaya yang konstan. Nah, ternyata kita dapat menentukan nilai usaha berdasarkan grafik, yaitu
Usaha adalah luas daerah di bawah kurva. Hal ini juga berlaku untuk usaha yang gayanya berubah. Seperti pada grafik ini ya, gayanya terus meningkat. Nah, ini pun sama. Nilai usahanya adalah luas daerah di bawah kurva. Kemudian ada salah satu contoh soal, grafik gaya terhadap perpindahan. Grafik di samping menunjukkan grafik gaya terhadap perpindahan yang bekerja pada suatu benda. Berdasarkan grafik tersebut, tentukan usaha yang dilakukan gaya untuk memindahkan benda tersebut pada jarak A 0-10 meter dan yang B 0-15 meter. Nah, selalu ingat bahwa apabila ada grafik gaya terhadap perpindahan dan yang ditanyakan adalah usaha, maka selalu ingat untuk menghitung luas daerah di bawah kurva tersebut. Yang pertama, untuk usaha yang dilakukan dari 0-10 meter, maka luas kurva yang kita hitung adalah dari 0-10 meter atau kurva yang diarsir ini. Sehingga nilai usaha atau besar usaha sama dengan luas trapesium tersebut, yaitu setengah dikali 4 ditambah 10 dikali 400. Jadi 2800 Joule. Nah, untuk yang B, 0-15 meter, ini sama saja dengan kita menghitung luas daerah di bawah kurva dari 0-10 dan dari 10-15. Dari 0-10 sama seperti poin sebelumnya, baru yang dari 10-15 yaitu trapesium yang diarsir biru ini ya. Jadi W sama dengan setengah dikali 2 tambah 5 dikali min 200. Jangan lupa untuk memasukkan minnya ya, negatif. Maka nilai usahanya sama dengan 7 dikali min 100 yaitu min 700 Joule. Maka usaha dari 0-15 meter adalah penjumlahan dari usaha ketika 0-10 meter dan usaha dari 10-15 meter. Jadi, total usaha dari 0-15 meter adalah 2100 Joule. Nah, sekarang mari kita mengulas apa saja yang sudah kita pelajari pada pembelajaran ini. Yang pertama, kita sudah membahas tentang konsep usaha. Usaha merupakan transfer energi. Usaha merupakan besaran yang menyatakan ketika gaya diberikan kepada suatu objek dan objek tersebut mengalami perpindahan. Nah, selanjutnya jangan lupa bahwa besarnya usaha ini dipengaruhi oleh sudut antara gaya dan perpindahannya, sehingga kemudian kita membahas mengenai kapan usaha bernilai positif, usaha bernilai negatif, dan usaha bernilai 0. Dan yang terakhir, kita membahas tentang cara menghitung usaha. Yang pertama, kita dapat menghitung usaha melalui persamaan W sama dengan F dikali D cos theta. Namun, melalui persamaan ini, kita hanya dapat menghitung usaha yang diakibatkan oleh gaya yang bersifat konstan. Nah, melalui cara yang kedua, yaitu menghitung usaha melalui grafik. Dengan menggunakan grafik, kita dapat menghitung usaha, baik usaha yang diakibatkan oleh gaya yang konstan maupun usaha yang diakibatkan oleh gaya yang berubah. Berdasarkan grafik gaya terhadap perpindahan, nilai usaha dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Nah, sekian materi pada pertemuan ini. Semoga dapat dipahami ya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai energi potensial dan energi kinetik. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.